as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Martin Paes kembali diturunkan dalam laga kontra Australia pada 10 September 2024, kepercayaan tinggi setelah sukses tahan imbang Indonesia versus Arab Saudi. Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta akan kembali menjadi saksi pertarungan penting dalam perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, lawan yang dihadapi adalah Australia, tim kuat dari kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan kekuatan fisik dan kemampuan teknis yang mumpuni. Sorotan utama dalam laga ini adalah penampilan kembali Martin Paes, kiper naturalisasi Indonesia yang baru saja tampil gemilang dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September lalu. Martin Paes, yang tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi, menunjukkan performa yang mengesankan dengan sejumlah penyelamatan krusial yang membantu Indonesia meraih hasil imbang. Penampilannya yang tenang di bawah mister gawang dan kemampuannya membaca pergerakan lawan membuat Paes menjadi kunci di lini belakang tim. Pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong, memuji kontribusi Paes yang sangat vital dalam menjaga gawang tetap aman dari gempuran Arab Saudi yang dikenal dengan serangan cepatnya. Martin menunjukkan mentalitas yang kuat dalam pertandingan yang sulit. Dia mampu menjaga fokusnya sepanjang laga dan memberikan kepercayaan kepada seluruh tim. Kami sangat senang dengan performanya, dan saya yakin dia akan kembali menunjukkan performa terbaiknya melawan Australia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga melawan Australia. Keputusan untuk kembali menurunkan Paes dalam laga kontra Australia bukanlah tanpa alasan. Australia, yang datang ke Jakarta dengan ambisi besar untuk mengamankan 3 poin, dipastikan akan memberikan tekanan hebat kepada lini pertahanan Indonesia. Dengan pemain-pemain depan yang cepat dan fisik seperti Matthew Leckie dan Jamie McLaren, Australia dikenal sebagai tim yang mampu memanfaatkan situasi set piece serta serangan balik dengan sangat efektif. Oleh karena itu, kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang diharapkan dapat menjadi tembok terakhir yang tangguh bagi Indonesia. Selain itu, keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab Saudi, salah satu tim unggulan di kualifikasi ini, telah meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Hasil tersebut tidak hanya menjadi dorongan moral bagi skuad Garuda, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Martin Paes, sebagai salah satu pilar pertahanan, menjadi figur sentral dalam menghadapi tantangan berikutnya melawan Australia. Paes sendiri menyambut positif kepercayaan yang diberikan pelatih dan tim kepadanya. Dalam wawancara singkat setelah sesi latihan, Paes mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang bisa kembali dipercaya mengawal gawang Indonesia di pertandingan penting melawan Australia. Saya sangat senang bisa berkontribusi dalam laga melawan Arab Saudi, dan saya akan melakukan yang terbaik lagi untuk laga selanjutnya. Australia adalah tim yang kuat, tetapi kami juga memiliki kualitas untuk bersaing. Saya dan tim akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujar Paes dengan penuh semangat. Laga melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lini belakang yang solid, dipimpin oleh Martin Paes di gawang, dan dukungan penuh dari ribuan supporter yang akan memadati Stadion GBK, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan kejutan di hadapan tim sekuat Australia. Selain Paes, Shin Tae-yong diperkirakan akan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang tampil solid saat melawan Arab Saudi. Kombinasi antara soliditas pertahanan dan kreativitas serangan diharapkan dapat memberikan perlawanan yang sengit kepada Australia. Pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi perjalanan karir Martin Paes di timnas Indonesia. Setelah tampil mengesankan dalam debutnya, semua mata akan tertuju padanya untuk melihat apakah ia dapat kembali menjadi pahlawan bagi Indonesia di bawah tekanan besar melawan Australia. Banyak pengamat sepak bola Indonesia yang berharap Paes bisa menjaga performa apiknya dan menjadi andalan Indonesia dalam laga-laga krusial mendatang. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang tinggi,
Pertandingan Indonesia versus Australia di Stadion GBK pada 10 September 2024 ini diharapkan akan menjadi pertarungan seru dan menarik, dengan Martin Paes sebagai salah satu pemain kunci yang diharapkan mampu mengawal gawang Indonesia dari serangan-serangan berbahaya Australia. Akankah Martin Paes kembali menjadi pahlawan Indonesia di bawah Mister Gawang? Semua akan terjawab dalam laga yang sangat dinantikan ini. Timnas Indonesia dan seluruh penggemar sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada performa Paes dan tim untuk meraih hasil positif demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela Timnas Indonesia, harus segera minta maaf ke Shin Tae-yong jelang laga kontra Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal positif terkait kemungkinan kembalinya bek andalan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Namun, peluang tersebut tidak datang begitu saja tanpa syarat. Dalam pernyataan terbarunya, Erick menekankan pentingnya rekonsiliasi antara Elkan Bagot dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang belakangan ini dikabarkan mengalami ketegangan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa hubungan antara pemain dan pelatih perlu segera diperbaiki demi kepentingan bersama, khususnya menjelang laga penting Indonesia kontra Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick, keduanya harus duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang ada dengan kepala dingin, terutama dengan fokus utama untuk memperkuat tim nasional. Ya, semuanya kembali kepada kedua belah pihak. Elkan harus membuka diri dan menunjukkan sikap profesional. Saya melihat Elkan sebagai pemain potensial bagi Indonesia, tetapi kita harus ingat bahwa Timnas Indonesia adalah sebuah tim, bukan milik satu individu. Tidak boleh ada ego yang saling bertentangan, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 6 September 2024. Erick Thohir menegaskan bahwa dalam sebuah tim nasional, kerjasama tim dan komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Ia menghormati gaya kepelatihan Shin Tae-yong yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan kebijakan yang tegas. Menurutnya, setiap pemain harus menghormati prinsip yang diterapkan oleh pelatih, termasuk Elkan Bagot. Coach Shin Tae-yong memiliki kebijakan yang keras, dan kita semua harus menghormatinya. Sebagai ketua PSSI, saya melihat database pemain nasional kita masih membutuhkan penguatan. Dengan itu, kita terus mencari pemain terbaik, tetapi semuanya kembali kepada komitmen pemain tersebut untuk tim, tambah Erick Thohir. Salah satu poin yang disoroti Erick adalah peluang besar bagi Elkan Bagot untuk berkembang bersama Timnas Indonesia. Sebagai pemain muda dengan masa depan yang cerah, Elkan diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan untuk terus berkontribusi bagi skuad Garuda. Menurut Erick, potensi Elkan akan lebih maksimal jika ia bermain untuk tim nasional Indonesia dibandingkan jika memilih membela negara lain. Jika Elkan benar-benar ingin membantu membangun Timnas Indonesia, saya yakin kesempatan untuk meraih prestasi bersama jauh lebih besar di sini daripada di tempat lain. Meskipun dia memiliki komitmen pribadi yang harus dipenuhi, saya berharap dia bisa melihat nilai besar dari bergabung dan berkontribusi untuk Timnas Indonesia, ucap Erick. Tegangan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong menjadi bahan perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Meski tidak ada konfirmasi resmi mengenai penyebab pasti keretakan hubungan ini, beberapa sumber menyebutkan bahwa masalah bermula ketika Elkan tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Ketidakhadirannya dalam pertandingan penting tersebut dianggap sebagai tanda ketidaksenangan Shin Tae-yong terhadap sikap Elkan, yang kemudian berimbas pada dinamika internal tim. Meski belum ada pernyataan resmi dari Elkan Bagot atau Shin Tae-yong mengenai insiden tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa upaya memperbaiki hubungan antara keduanya sangat penting untuk kepentingan tim secara keseluruhan. Ia mendorong agar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan dengan cara yang positif, terutama mengingat pentingnya laga kontra Australia yang semakin dekat.
Erik menyatakan bahwa Shin Tae-yong memiliki prinsip yang harus dihormati, dan setiap pemain harus menunjukkan sikap profesional serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta muda berbakat, namun kesempatan yang dimiliki oleh Elkan untuk berkembang dan meraih prestasi bersama Indonesia sangatlah besar. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan laga ini menjadi salah satu ujian terberat bagi skuad Garuda. Kembalinya Elkan Bagot ke dalam tim bisa menjadi dorongan besar bagi Indonesia, mengingat postur dan keahliannya sebagai bek tengah yang tangguh. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa semua itu bergantung pada komitmen Elkan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Shin Tae-yong. Ini bukan hanya tentang potensi Elkan sebagai pemain, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa berintegrasi dengan tim dan menghormati sistem yang sudah ada. Saya yakin ada nilai besar bagi Elkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi tentunya harus ada kecocokan antara pemain dan pelatih, ungkap Erik. Dengan laga melawan Australia yang semakin dekat, persiapan timnas Indonesia akan sangat bergantung pada kondisi internal tim. Penyelesaian masalah antara Elkan dan Shin Tae-yong diharapkan bisa menjadi angin segar bagi persiapan tim untuk laga penting tersebut. Kemenangan atas Australia bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kehadiran pemain-pemain kunci seperti Elkan Bagot akan sangat membantu mencapai tujuan tersebut. Saat ini, semua mata tertuju pada bagaimana situasi ini akan berkembang. Apakah Elkan Bagot akan segera meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Shin Tae-yong? Dan apakah Shin akan membuka pintu bagi pemain muda tersebut untuk kembali memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera terjawab dalam waktu dekat, dengan harapan bahwa persatuan dan kerja sama tim tetap menjadi prioritas utama dalam upaya membawa Indonesia ke panggung dunia. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang kerja sama tim, dan tanpa harmoni di dalam tim, sulit bagi timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan di level internasional. Erick Thohir pantau langsung latihan perdana fisik timnas Indonesia, Mees Hilger sudah bergabung. Persiapan timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin matang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak memantau langsung sesi latihan perdana fisik timnas yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjelang laga tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024. Latihan ini merupakan salah satu momen penting dalam persiapan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong, yang dihadapkan pada tantangan berat menghadapi tim kuat seperti Australia. Kehadiran Erick Thohir di lokasi latihan menunjukkan betapa pentingnya laga ini bagi Indonesia, di mana seluruh jajaran PSSI dan tim nasional berupaya maksimal untuk memastikan kesiapan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir, yang dikenal sangat aktif dan hands-on dalam memantau perkembangan sepak bola nasional, terlihat berinteraksi langsung dengan para pemain serta tim pelatih. Ia memberikan dukungan penuh serta motivasi kepada seluruh pemain agar tetap fokus dan bekerja keras demi mencapai hasil terbaik. Kita semua tahu, pertandingan melawan Australia adalah tantangan besar, tetapi saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, kita bisa memberi kejutan, ungkap Erick di sela-sela pengamatan latihan. Sesi latihan fisik ini juga menjadi sorotan karena kehadiran pemain baru yang dikabarkan sedang proses naturalisasi. Mees Hilgers, pemain yang baru tiba di tanah air itu langsung mengikuti sesi latihan fisik bersama dengan timnas Indonesia. Pemain bertahan yang saat ini berkarier di Belanda tersebut terlihat sangat antusias saat berlatih bersama rekan-rekan barunya dan melakukan perkenalan dengan seluruh skuad. Mees Hilgers, yang diharapkan dapat memberikan soliditas di lini belakang, langsung menyatu dengan atmosfer tim. Pemain 22 tahun ini dianggap memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan akan menjadi tambahan signifikan dalam menghadapi kekuatan serangan krusial dari tim yang akan dihadapi timnas Indonesia yang terkenal agresif. Dalam sesi latihan perdananya, Hilgers tampak antusias dan menunjukkan performa yang menjanjikan.
Rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih menyambut hangat kedatangannya, memberikan harapan besar untuk penampilan timnas yang lebih baik di waktu mendatang. Kami senang Mees sudah bergabung. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan di lini pertahanan, dan kami yakin ia akan segera beradaptasi dengan gaya bermain tim, ujar Erick Thohir. Latihan fisik ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan para pemain, mengingat Australia dikenal memiliki fisik yang tangguh dan bermain dengan intensitas tinggi. Selain latihan fisik, tim juga akan fokus pada taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Erick Thohir juga sempat berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong mengenai rencana persiapan tim secara keseluruhan, memastikan seluruh program latihan berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 adalah prioritas utama, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia harus bersatu dalam mencapai tujuan ini. Pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi laga krusial bagi Indonesia. Dukungan supporter yang memenuhi stadion diharapkan bisa menjadi dorongan moral tambahan bagi para pemain. Erick Thohir juga menyampaikan pesan penting kepada para pendukung timnas Indonesia agar tetap memberikan semangat tanpa henti. Kita butuh dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Para pemain akan memberikan yang terbaik di lapangan, dan energi dari supporter sangat penting dalam situasi seperti ini, tambah Erick. Dengan kehadiran pemain kunci seperti Mees Hilgers dan pantauan langsung dari Erick Thohir, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan performa maksimal dan meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mees Hilgers terpantau ikuti latihan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, naturalisasi segera menyusul. Kabar mengejutkan datang dari pusat latihan tim nasional Indonesia jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Mees Hilgers, bek tangguh keturunan Indonesia Belanda yang saat ini bermain di FC Twente, terpantau ikut serta dalam latihan intensif yang digelar oleh skuad Garuda. Kehadirannya memicu spekulasi bahwa proses naturalisasi pemain berusia 22 tahun tersebut semakin mendekati tahap akhir. Dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Hilgers tampak mengikuti seluruh rangkaian latihan dengan penuh semangat. Kehadirannya tentu memberikan angin segar bagi timnas, mengingat posisinya sebagai bek tengah dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat dari Australia, salah satu tim kuat di Asia. Australia dikenal memiliki lini serang yang solid, dan Hilgers diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Indonesia. Proses naturalisasi Hilgers telah menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Sang pemain, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Garuda. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Hilgers menyatakan kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan keinginannya untuk membantu timnas mencapai prestasi internasional. Piala Dunia adalah impian semua pemain, dan jika bisa mewujudkan impian itu bersama Indonesia, tentu itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya, ujar Hilgers dalam salah satu wawancaranya dengan media lokal Belanda beberapa waktu lalu. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sendiri telah berupaya mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Dengan laga krusial melawan Australia yang sudah semakin dekat, PSSI berharap Hilgers bisa segera mendapatkan status warga negara Indonesia secara resmi dan memenuhi syarat untuk tampil di ajang internasional. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dipersiapkan secara matang oleh pelatih Shin Tae-yong. Sang pelatih Korea Selatan ini tengah berupaya memaksimalkan potensi skuad yang dimilikinya, baik dari pemain lokal maupun pemain naturalisasi. Kehadiran Mees Hilgers jelas merupakan bagian dari rencana Shin untuk memperkuat barisan pertahanan yang selama ini dianggap sebagai titik lemah timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Latihan yang digelar di Jakarta tersebut menjadi bagian dari persiapan besar timnas untuk menghadapi pertandingan penting melawan Australia. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, mengingat Australia memiliki skuad yang secara fisik dan taktik unggul.
Namun, dengan potensi kedatangan Hilgers dan beberapa pemain kunci lainnya, Indonesia diharapkan bisa memberi perlawanan sengit di pertandingan yang akan digelar bulan depan. Kehadiran Hilgers dalam latihan timnas juga memicu antusiasme besar dari para supporter. Publik sepak bola Indonesia selama ini sangat mendukung langkah PSSI untuk menambah pemain-pemain berkualitas melalui program naturalisasi. Hilgers, dengan pengalaman bermain di Eredivisie yang kompetitif, dianggap bisa membawa standar permainan yang lebih tinggi ke dalam tim. Di media sosial, banyak netizen yang menyambut positif kabar latihan Hilgers bersama timnas. Tagar Welcome Hilgers sempat menjadi tren di Twitter Indonesia, dengan ribuan penggemar yang berharap proses naturalisasi sang pemain bisa segera rampung sebelum laga penting melawan Australia. Namun, selain Hilgers, PSSI juga tengah memproses beberapa nama lain untuk dinaturalisasi. Jika semua proses berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki sejumlah amunisi baru yang siap bersaing di pentas Asia dan dunia. Menghadapi Australia bukanlah tugas yang mudah. Tim berjuluk Soceros ini dikenal dengan gaya bermain fisik dan tempo cepat, serta memiliki pemain-pemain berpengalaman yang bermain di liga-liga top dunia. Namun, Shin Tae-yong optimis dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal. Kami tahu Australia adalah tim kuat, tapi kami tidak akan gentar. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan dengan tambahan pemain berkualitas seperti Hilgers, kami yakin bisa memberikan hasil yang terbaik, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers terakhirnya. Dengan bergabungnya Mees Hilgers dalam persiapan timnas, harapan publik Indonesia semakin besar untuk melihat tim Garuda mampu tampil lebih kompetitif di pentas dunia. Naturalisasi Hilgers hanya tinggal menunggu waktu, dan jika rampung, ini akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional menuju prestasi yang lebih tinggi. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mees Hilgers salaman dengan Erick Thohir, kode keras segera naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Nama Mees Hilgers kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia setelah sebuah momen yang cukup menghebohkan para penggemar tanah air. Bek keturunan Belanda Indonesia ini tertangkap kamera sedang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang semakin memicu spekulasi mengenai proses naturalisasinya. Momen ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Mees Hilgers siap menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait status naturalisasi Hilgers, banyak pihak meyakini bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah final sebelum sang pemain resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Hilgers di acara yang melibatkan PSSI dan sejumlah tokoh penting sepak bola Indonesia memperkuat anggapan bahwa ia akan segera memperkuat tim Garuda di panggung internasional. Mees Hilgers adalah pemain muda yang berposisi sebagai bek tengah dan saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Lahir pada 13 Mei 2001, Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Indonesia, membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Hilgers dikenal sebagai bek yang tangguh, memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, serta tangguh dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk memperkuat lini belakang. Performa Hilgers di Eredivisie membuatnya semakin diminati oleh berbagai klub Eropa, namun ketertarikannya untuk membela Indonesia tak pernah surut. Sejak awal karir profesionalnya, Hilgers selalu menunjukkan ketertarikan dan keterbukaan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari rasa hormatnya terhadap asal-usul keluarganya yang memiliki ikatan erat dengan Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu strategi utama PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Setelah sukses dalam naturalisasi beberapa pemain seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat, PSSI terus bergerak cepat untuk menambah amunisi baru yang bisa memperkuat lini-lini penting di skuad Garuda. Mees Hilgers menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya untuk mengisi posisi bek tengah, yang selama ini menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat oleh timnas.
Erick Thohir, dalam berbagai kesempatan, telah menyatakan komitmennya untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif di level internasional. Setelah berhasil membawa Indonesia melewati babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus kini beralih pada persiapan menghadapi babak ketiga yang akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Asia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia, baik dari segi teknik maupun pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Dalam momen salaman tersebut, Erick Thohir terlihat berbincang santai dengan Mees Hilgers, yang semakin menegaskan bahwa hubungan antara PSSI dan pemain FC Twente ini berjalan dengan baik. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, momen ini menjadi tanda bahwa naturalisasi Hilgers hanya tinggal menunggu waktu. Setelah momen pertemuan tersebut, reaksi positif dari penggemar sepak bola Indonesia membanjiri media sosial. Banyak yang menyambut baik sinyal naturalisasi Hilgers, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain dengan kualitas sepertinya di lini belakang. Hilgers dianggap bisa membawa stabilitas di lini pertahanan sekaligus meningkatkan persaingan di dalam skuad Garuda. Kalau benar Hilgers akan dinaturalisasi, ini adalah langkah besar buat timnas. Kita butuh pemain yang kuat di belakang, apalagi untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Mees Hilgers memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, salah satu klub besar di Belanda. Sejak debutnya bersama tim utama, Hilgers telah menunjukkan potensi besar sebagai bek muda berbakat. Penampilannya yang solid di Eredivisie membuatnya semakin mendapat sorotan, baik dari media Belanda maupun internasional. Hilgers dikenal memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, terutama dalam hal membaca permainan dan menjaga keseimbangan di lini belakang. Dengan fisik yang kuat dan kecerdasan dalam bermain, Hilgers juga menjadi andalan FC Twente dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Pengalaman bermain di Liga Eropa seperti Eredivisie diyakini akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika harus berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia yang memiliki teknik dan fisik yang sama-sama kuat. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain seperti Hilgers bukan hanya soal menambah kualitas di atas lapangan, tetapi juga memberikan contoh bagi pemain muda Indonesia lainnya tentang bagaimana cara bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Setelah sukses melaju dari babak kedua, kini timnas harus bersaing dengan tim-tim raksasa Asia untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia. Indonesia perlu memperkuat semua lini jika ingin bersaing di level ini, dan kehadiran pemain seperti Mees Hilgers diyakini akan memberikan dampak besar bagi performa tim. Pelatih Shin Tae-yong, yang telah membawa banyak perubahan positif di tubuh timnas, diperkirakan akan sangat senang jika naturalisasi Hilgers segera selesai. Hilgers, dengan kemampuan bertahannya, bisa menjadi pemain kunci dalam formasi yang diusung oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan-lawan dengan serangan-serangan tajam, dan stabilitas di lini belakang akan menjadi kunci untuk meraih hasil maksimal. Momen salaman antara Mees Hilgers dan Erick Thohir telah mencuri perhatian dan memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Jika naturalisasi Hilgers terwujud, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers, dengan pengalamannya di Liga Eropa, akan menjadi aset penting dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi nanti. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI dan Hilgers. Proses naturalisasi yang diharapkan segera rampung bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang terus bermimpi untuk tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.